akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya Football Lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita. Resmi direkrut klub Malaysia, Johor Darul Takzim. Dia dikontrak selama 3 tahun. Kabar Abimanyu direkrut JDT bermula dari media sosial official Johor. Dalam unggahannya, Abimanyu membentangkan syal bertuliskan Johor Darul Takzim. Kebetulan ia juga tengah menjalani training camp SEA Games U23 2021. Direktur Madura United Haruna Sumitra klub Abimanyu membenarkan informasi tersebut. Menurut Haruna, awalnya Madura United ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 21 tahun itu, tetapi karena ketidakjelasan kompetisi sehingga tak ada alasan menahan pemain. Persib Bandung bermartabat membenarkan tim Liga 2 Sriwijaya FC ingin merekrut gelandang naturalisasi Persib Bandung Esteban Vizcara. Sebagai informasi, manajemen Sriwijaya FC serius untuk meminjam Esteban setelah komunikasi dengan Budiarjo Tholib yang masih butuh satu pemain untuk menjadi rekan duet dari Alberto Gonçalves. Oleh sebab itu, Vizcara direkomendasikan dan menjadi salah satu pemain bidikan atau incaran manajemen untuk persiapan menghadapi Liga 2 yang akan bergulir awal tahun 2021. Meski pihak Sriwijaya FC serius ingin mendatangkan Vizcara, namun tadi Cahyono memastikan Persib Bandung tidak akan melepas pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Timnas Indonesia U19 terus mempersiapkan diri guna melangsungkan TC jelang keberangkatan ke Spanyol. Pelatih Sinteyong memberikan menu latihan yang lengkap mulai dari fisik, taktik, dan lain-lainnya. Satu nama baru mendapat panggilan dalam TC di Senayan. Ia adalah bek sayap Bayangkara FC, Liba Valentino. TC di Stadion Madia Senayan ini sudah berlangsung sejak 13 November lalu. Di awal sebanyak 38 pemain dipanggil untuk mengikuti latihan. Uji coba antara Timnas U19 Indonesia melawan Barcelona rupanya bukan berasal dari Sinteyong. Seperti diketahui, Timnas U19 Indonesia dijadwalkan akan segera bertolak menuju Spanyol dalam waktu dekat ini. Selain menggelar TC, Timnas U19 Indonesia juga akan melakoni sejumlah laga uji coba. Salah satu lawan yang santer dikabarkan menjadi lawan tim Garuda Muda adalah Barcelona. PSSI sendiri mengaku telah menjalin komunikasi dengan Barcelona terkait rencana tersebut. Ide melawan Barcelona rupanya bukan berasal dari Sinteyong. Hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas atau PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan inisiatif dari PSSI. Namun Yunus menjelaskan bahwa rencana PSSI tersebut sudah sesuai dengan roadmap yang telah disusun oleh Sinteyong. Hanya mampu meraih hasil imbang saat bertanding melawan Portugal U18 pada Selasa 22 Desember 2020. Ujian pertama Garuda Select 3 datang dari Portugal U18. Hanya meraih hasil imbang rupanya tak membuat pelatih Garuda Select, Des Walker, merasa kecewa. Des justru mengatakan puas melihat penampilan anak asuhnya tersebut. Menurut Des, persiapan timnya saat ini masih belum matang. Pemain yang ada sekarang baru tiba 2 minggu yang lalu di Inggris dan belum mendapat durasi latihan yang cukup. Indonesia U16 telah merampungkan TC di Yogyakarta pada Selasa 22 Desember 2020. Pelatih Bima Sakti menyebut TC lanjutan rencananya bakal digelar pada Januari 2021. Dalam TC di Yogyakarta, pelatih Bima Sakti menyebut adanya sejumlah hal positif yang diraih Timnas Indonesia U16. Hal itulah yang ingin dipertahankan dengan cara kembali menggelar TC latihan lanjutan. Tak sekedar pemusatan latihan, Bima Sakti akan berkoordinasi dengan PSSI agar Timnas U16 bisa menggelar laga uji coba. Seperti diketahui, Piala AFC U16 sudah makin dekat sehingga Timnas U16 butuh pengalaman. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengomentari belum bergabungnya Egi Maulana Fikri dan Yuji Utama dalam TC Timnas Indonesia U22. Ia menyebut tak mau memaksa mereka untuk ambil bagian dalam agenda itu. Egi dan Yuji masuk dalam 36 nama yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta. Namun kedua pemain itu tak dapat bergabung karena sedang membela klubnya masing-masing. Dalam regulasi FIFA, klub diizinkan tidak melepas pemainnya ke timnas bila di luar agenda resmi dari Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA. Acuan itu yang jadi pegangan PSSI dalam pemanggilan pemain untuk TC. Jelang berakhirnya kontrak bersama Sriwijaya FC, winger Laskar Wongkito, Rahel Radiansyah dirumorkan akan hijrah ke Brunei FC untuk musim 2020-2021. Tapi belakangan Rahel membantah isu itu. Ditegaskan Rahel jika ia masih memprioritaskan Sriwijaya FC untuk musim 2020-2021 mendatang, yang menyebut jika rumor kepindahannya ke Brunei FC itu tidaklah
Pihak pengelola Stadion Mandala Jayapura bakal membuka pintu bagi klub Persipura Jayapura yang hendak bermarkas di stadion tersebut untuk ajang AFC Cup 2021. Hanya saja Stadion Mandala baru bisa digunakan setelah proses serah terima dari pihak Dinas PU Provinsi Papua kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Papua. Pasalnya, pengelolaan Stadion Kebanggaan Masyarakat Papua itu, khususnya Jayapura ini, bakal diambil alih oleh KONI Papua mengingat Wisma Atlet dan kantor KONI Papua berada di kawasan olahraga Stadion Mandala. Persipura akan diberikan izin untuk berlaga di Stadion Mandala selagi tidak berbenturan dengan agenda KONI karena stadion tersebut juga digunakan untuk pemusatan latihan atlet Papua dan akan menjadi salah satu venue pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 2021 mendatang. Manajemen Madura United makin gerah dengan sikap yang ditunjukkan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu tidak kunjung mengumumkan kejelasan nasib lanjutan Shopee Liga 1 yang rencananya digelar lagi pada Februari mendatang. Direktur Madura United, Haruna Sumitra menyebutkan klubnya sudah mengalami banyak kerugian akibat situasi ini. Namun lanjut Haruna Sumitra, PSSI seakan tidak memahami permasalahan yang dialami oleh klub. Gerbong eksodus pemain di level Shopee Liga 1 diprediksi bakal terus berlangsung. Beberapa pemain asing sudah memilih hengkang setelah mendapat tawaran dari klub-klub luar negeri. Para pemain lokal juga mulai dikaitkan dengan klub-klub Asia Tenggara dan juga negara lainnya. PSIS Semarang Panser Biru melakukan audiensi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kedatangan Panser Biru untuk menindaklanjuti tuntutan mereka agar PSIS Semarang bisa bermarkas di Stadion Jatidiri tahun 2021 mendatang. Salah satu yang menjadi pertimbangan Panser Biru karena perjalanan ke Magelang sering memakan korban. Dengan bermarkas di Jatidiri, dia berharap hal itu tidak terjadi lagi. JDT resmi menggait gelandang muda asal Indonesia, Syahrian Abimanyu. Kepastian ini diungkapkan oleh akun Instagram klub juara Liga Super Malaysia itu pada Rabu 23 Desember. Dari beberapa laporan menyebut pemain Madura United ini akan menaikkan kontrak 3-5 tahun dengan klub kaya yang bermarkas di negara bagian Johor tersebut. Selain itu, awalnya beredar kabar ia akan tampil di JDT 2, tim satelit yang tampil di Liga Primer Malaysia. Sengketa Wisma Persebaya terus memanas setelah banding ditolak Pengadilan Tinggi. Pemerintah Kota Surabaya resmi mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Persebaya Surabaya lewat kuasa hukumnya, Yusron Marzuki, menyatakan siap meladeni perlawanan dari Pemkot. Bagi Persebaya Surabaya, wisma yang terletak di Jalan Karanggayam nomor 1 tersebut lebih dari sekedar tanah ataupun aset. Ada sejarah panjang yang ingin dijaga oleh Persebaya Surabaya. Pelatih Persib Bandung menyebut pandemi COVID-19 sudah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menggelar Liga 1 2020. Pelatih Persib Bandung, Robert Albert, mengirim pesan kepada PSSI terkait kepastian Liga 1 2021. Kompetisi Liga 1 memang belum kunjung digelar sejak ditangguhkan atas alasan pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu. Saat ini PSSI dan PT Liga Indonesia Baru masih mengagendakan Liga 1 akan bergulir pada Februari 2021 mendatang. Timnas U19 akan bertolak ke Spanyol guna melanjutkan program training camp menuju Piala Asia U19. Hanya ada 27 pemainnya di bawah. Setelah melakukan TC di Jakarta sejak 16 November lalu, Timnas U19 akhirnya mendapat kepastian untuk bertolak ke Spanyol. Pelaksana tugas Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan kabar tersebut. Ia mengatakan skuad Sinteyong akan bertolak pada 26 Desember mendatang. Saat ini tiket para pemain sudah dikantongi. Adapun jumlah pemainnya diboyong sebanyak 27 pemain, sedangkan 3 pemain lainnya yang saat ini bermain di luar negeri dikabarkan menyusul. Berikut adalah daftar pemain yang akan mengikuti TC di Spanyol.